Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pagi hari ini pembelajaran kita I'rab Tatbiqi, ya. Dan tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait pengantar teori nahwu, dari mulai pembagian kata yang menyusun kalimat, baik dari kategorinya telah kita pelajari, mulai dari isim dan pembagiannya, dan juga fi'il dan beberapa pembagiannya, bahkan terkait pembahasan, ya, kasus-kasus yang berubah di akhir suatu kata. Kita kenal istilahnya dengan i'rab, dan ada juga bina suatu keadaan akhir kata yang tidak berubah ketika masuk faktor-faktor yang padahal kalau masuk di kata yang lain keadaan akhirnya berubah. Tapi ada kata-kata yang dia itu mabni, baik dari kalangan isim maupun dari kalangan fi'il. Di antara mabni dari kalangan isim itu ada domir, ya kan? Ada isim mausul, ada isim isyarah, nah, dan lainnya. Kemudian dari kalangan fi'il ada fi'il amr dan ada fi'il madi. Kemudian di beberapa kasus untuk fi'il mudhari jika bersambung dengan nun inas dan nun taukid secara langsung. Nah, ketika berbicara fi'il mudhari yang keadaan akhirnya berubah, ini bisa berubah menjadi i'rab yang nasab, bisa berubah menjadi i'rab yang jazm, tergantung amil yang masuk kepadanya. Dan amil-amil yang menyebabkan fi'il mudhari itu nasab telah kita pelajari beserta tanda dari fi'il mudhari yang nasab. Di antaranya adalah fi'il mudhari itu bisa ditandai dengan fathah yang zahirah, fathah yang nampak, atau dengan fathah yang muqaddarah. Kemudian bisa pula dengan penghilangan huruf illat, betul? Tidak, ya. Jadi tanda nasab dari fi'il mudhari ada nggak yang penghilangan huruf illat? Hmm? Yang Ada tidak? mutalul akhir. Ada Tidak Ustaz. ada Ustaz. Hah? Yang mutalul akhir itu Ustaz. Yang Fi'il nasab, nasab, nasab. mana nasab? Tidak Iya, ada Ustaz. tidak 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 ada. ya, tidak ada. Fi'il mudhari yang nasab tidak ada tandanya penghilangan huruf illat, nggak ada. Jadi fi'il mu'tal akhir, taruhlah fi'il mu'tal akhirnya dengan alif, kayak gitu. Masuklah amil nasab, huruf illatnya nggak hilang. Itu yang tadi Oh, saya katakan tanda nasabnya fathah muqaddarah. Yang ada penghilangan nun. Ini berlaku pada al-amsilah al-khamsah, gitu ya. Kemudian amil-amil jazm dan tanda-tanda dari fi'il mudhari yang dijazm. Nah, kita pelajari. Amil jazm itu kan dia terbagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il dan ada yang menjazmkan dua fi'il. Sekarang kita masuk ke al-mabahatsu al-khamisu, teman-teman semua. Kita mengenal marfu'atul asma, isim-isim yang dirofa, dan ini adalah kedudukan kedudukan kata di dalam kalimat yang i'rabnya rofa, Jadi kalau ada kata di dalam kalimat berkedudukan dengan satu kedudukan dari kedudukan-kedudukan ini yang nanti kita akan baca, totalnya ini ada berapa nih? Ada 8, ya. Maka nanti udah pasti i'rabnya rofa dan tandanya tanda-tanda rofa, tanda-tanda i'rab rofa yang berkaitan dengan bentuk dari si isim tersebut. Tuh. Kan tanda rofa itu ada berapa? Masih ingat? Kalau kita simpulkan tanda rofa itu ada berapa? Ada 4. Ada 4 ada 4 tanda. Yang pertama domah, kan? Domah ini lemah. kan berlaku pada isim yang mufrad. Mufrad.
Nah, domah ini berlaku pada isim yang mufrad. Berarti kalau isim mufrad berkedudukan sebagai mubtada di dalam kalimat, atau berkedudukan sebagai khobar, atau berkedudukan sebagai isim kana, atau isim dari saudarinya kana, gitu. Atau berkedudukan sebagai isim fiil muqarabah, roja, syuru, atau menjadi khobar inna, atau menjadi khobar la nafiyah lil jins. Nah, isim mufrad itu, maka dia rofa tandanya dengan dom. Doma. Baik, kita langsung fokus ke sini mengingat waktu. Kita singkat. Al asma'u al marfu'atu hiya. Nah, ada berapa tadi totalnya teman-teman? 8. 8. Ya. 8 ini ketambahan yang nomor 4. Gitu. Kalau di matan jurumiyah 7. Karena nomor empatnya nggak dibahas. Tapi di sini dibahas. Ya. Yang pertama mubtada, kedua khobar, ketiga adalah ismu kana au ihda akhwatiha. Nah, yang keempat ismu af'alil muqarabah. Isim dari fiil-fiil muqarabah. Nah, fiil-fiil muqarabah itu contohnya kada. Seperti di surat Al-Baqarah. Yakadul baraku yakhtafu absarahum. Nah, yakadul barku. Al-barku domah jadi apa teman-teman? Isimnya yakadu. Rofa Kali. gitu. Al-barku. Kilatan. Yang maknanya muqarabah, qorib, dekat. Sering terjemahnya adalah hampir. Maka coba lihat terjemah ayat tersebut. Buka Al-Quran. Ayo, sok. Yakadul barku yakhtafu absarahum di surah Al-Baqarah tuh. Ayat berapa? Hmm? Hampir menyebar. Di agak awal-awal itu ya Ustaz ya. Ya, betul di awal-awal itu. Ya kan, baru yang ada semua. Itu. Iya, hampir saja kilat menyambar penglihatan mereka. Nah, hampir itu terjemah dari yakadu. Al-barku artinya kilat. Nah, itu ya teman-teman, salah satunya. Kemudian ada yang nanti fiil-fiil roja. Fiil-fiil roja ini seperti asa. Asa, asa artinya semoga. Kan roja, maknanya roja, semoga. Kemudian syuru'. Syuru' ini adalah fiil-fiil yang bermakna memulai. Gitu. Baik, kita lanjut. Yang kelima adalah khobar inna. Inna punya saudarinya. Berarti berlaku pula khobarnya si saudari inna. Laita dan kawan-kawan ya. 6. Khobar la nafiyah lil jins. Kemudian yang ketujuh fa'il dan kedelapan naibul fa'il. Fa'il pelaku, naibul fa'il pengganti dari fa'il. Ketika fa'ilnya dihapuskan dan fi'il diubah bentuknya menjadi pasif atau majhul. Kita masuk ke mubtada khobar. Kita akan bahas mubtada khobar teman-teman semua. Al-mubtada, ini definisi dari mubtada. Perhatikan, dia adalah ismun. Nah, berarti keluar fi'il ya. Ismun. Lah terus kalau misalkan dicontoh surat Al-Baqarah, antasumu khairun lakum. Ayat yang akan populer insya Allah di mimbar-mimbar kajian. 2 bulan kurang lagi ya. Nah, antasumu khairul lakum. Khairun itu dihukumi sebagai khobar. Berarti mubtadanya adalah antasumu. Kita udah pernah bahas teman-teman semua. Oh, Master Bahwasanya Muawwal. masdar muawal ya. Jadi masdar muawal dari antasumu itu dia menjadi mubtada. Nah, jadi mubtada itu bisa isim sorih, bisa isim masdar muawal. Muawwal. Jadi pada intinya dia harus isim. Jadi antasumu itu kita hukumi isim masdar muawal karena tasumu sudah plus an gitu. Jadi kita bukan berarti menghukumi masdarnya itu adalah fiil tasumu enggak, tapi sudah satu kesatuan dengan an yang bisa ditakwil kepada bentuk masdar yang notabene itu adalah isim-isim juga. Nah, ya, ismun mar marfuun.
Kemudian mujarrodun. Mujarrod itu artinya kosong dia. Anil awamili al-lafziyati. Tolong dicatat baik-baik. Al-awamil al-lafziyah. Amil-amil lafaz. Amil-amil lafaz. Karena amil itu ada dua. Nah, ditulis ya, amil itu ada dua. Amil itu adalah faktor yang masuk kepada suatu kata, dan ketika dia masuk kepada suatu kata, maka suatu kata tersebut menyebabkan keadaan akhirnya bisa berubah. Saya katakan bisa berubah. Karena ada juga yang tidak bisa berubah. Nah, amil itu ada yang sifatnya lafzi, berarti nampak dia dalam teks itu terbaca, dan ada yang tidak. Berarti kalau tidak, ini secara maknawi. Nah, ini sebagaimana mubtada, rofaknya mubtada. Kita langsung lihat ke contohnya. At-tolibu mujtahidun. At-tolibu. At-tolibu. Tiba-tiba langsung doma. Ya, tiba-tiba langsung doma. Apa sebab domahnya tolibu di sini? Oh, karena kedudukan dia menjadi mubtada. Apa itu mubtada? Isim rofa yang terletak di awal kalimat. Berarti yang menyebabkan rofaknya mubtada itu adalah peletakan dia di awal kalimat. Itulah disebut dengan ibtida. Al-Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya mengatakan raf'ul mubtada'i bil ibtida. Rofaknya mubtada dengan apa? Ibtida. Jadi peletakan itu menjadi amil maknawi untuk si mubtada yang i'rabnya rofa. Mujtahidun rofa itu karena adanya si mubtada. Jadi mubtada yang menjadi amilnya guna menyempurnakan mujtahidun. Ya, jadi jelas al-khobaru dia adalah al-juz'u al-mutahaddatsu bihi. Dia adalah satu bagian yang mutahaddas, yang dibicarakan bihi dengannya. Begitu. Anil mubtada'i dari si mubtada. Wa tatimmu bihi al-faidatu ma'al mubtada. Dan faidah itu bisa sempurna bihi dengan khobar. Hi-nya kembali kepada khobar. Atau kembali kepada al-juz'u al-mutahaddas yang memang notabene-nya adalah khobar-khobar juga. Ya, yang dimana faidah suatu kalam itu bisa sempurna ketika mubtada itu bersama dengan si khobar. Mubtada terbagi menjadi dua, zahir dan mutmar. Al-mubtada'u az-zahiru samaniyah. Ya, isim teman-teman semua di sini. Ima ayyakuna mufradan bisa isim mufrad, bisa musanna, bisa jamak, jamak muzakkar salim atau jamak taksir. Jam'an saliman di sini sudah mencakup dua ya, muzakkar dan muannas, muzakkar salim dan muannas salim. Kemudian wa fi kullin dan pada setiap semua imma ayyakuna muzakkaran au muannasan. Ya, dia itu muzakkar ataukah muannas. Nah, nih lihat, ini adalah contoh dari mubtada berupa isim zohir. Alkitabu sahlun, buku itu mudah. Alkitabu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma az-zahirah. Itu i'rabnya. Sahlun khobarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Kemudian at-tufahatu, nah nadijatun, tufahah. Nah, at-tufahah ini untuk yang muannas. Kemudian at-tariqani. Nah, ini kan isim musanna, tanda rofanya dengan apa? Dengan alif, Alif. ya. An-nafidatani maftuhatani. Nah, ini juga musanna, tapi yang muannas sama tanda rofanya dengan alif, ya. Kemudian al-muhadzibun, nah mahbubun. Nah, ini jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya dengan wawu. Al-mu'addibat, nah, jamak muannas salim tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah. Al-junudu jamak taksir tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah. Al-fawatimu, nah ini juga sama ya, jamak jamak taksir tapi yang tidak berakal dihukumi muannas. Tuh, paham ya. Al-fawatim. Al-fawatim ini jamak taksir yang muannas, afwan. Bukan yang tidak berakal. Karena khobarnya akilatun, jamak muannas pula.
Apa artinya fawatim? Fatimah, Fatimah, maaf ya. Itu maksudnya. Fawatim itu jamak dari Fatimah, Fatimah. Aqilatun. Nah, berikutnya al-mubtada'u al-mutmaru isna asyar. Ada berapa? 12. Ada dua bah? Ada Ada 12. 12. Ya. Isnan dua untuk mutakalim, mufrad mutlaqan ya. Ana begitu. Dan mufrad ya. Dan ada yang mufrad al-mu'azzimu nafsahu au ma'ahu ghairuhu. Ini yang nahnu. Nah, jadi nahnu itu bukan hanya bisa dimaknai jamak ya, ma'ahu ghairuhu itu maknanya yang jamak tadi. Tapi bisa dia sendiri melafalkan dengan lafaz kami tujuannya untuk muazzim nafsahu mengagungkan dirinya. Nah, ini ada orang-orang Oten yang belajar bahasa Arab. Oten ini orang Nasrani ya, non-Muslim lah kita katakan demikian. Dia belajar bahasa Arab, tujuannya jelek, ingin menjatuhkan Islam, dan dia ngubek-ngubek Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memanggil dirinya dengan lafaz kami, nahnu, ya kan? Akhirnya beliau mereka membantah, membantah ya, tapi nggak cukup ilmunya dengan mengatakan kalau lafaz kami berarti Allah ada lebih dari satu. Nah, ini cacat berpikir, ya. Nah, kecacatan dalam berpikir. Bukan hanya dalam berpikir, dalam menelaah dan mempelajari bahasa Arabnya tidak tuntas-tuntas. Jadi ketika Allah memanggil dirinya dengan domir nahnu, itu tujuannya apa teman-teman? Ma'ahu ghairuhu Ta'zim atau mu'azzim nafsahu? mu'adzim nafsahu. Muazzim Barakallahu fikum. nafsahu. Betul, mu'azzim nafsahu untuk mengagumkan dirinya. Nahu ana fahimun, ana fahimatun berlaku untuk muzakkar dan muannas untuk ana. Ana di situ sebagai mubtada. Dan dia mabni ya, mabni, domir mabni. Yang kedua, nahnu fahimuna, nahnu fahimatun. Gitu. Ada pertanyaan langsung di sini. Izin bertanya Ustadz, dari contoh-contoh mubtada selalu makrifat. Apa bisa mubtada itu nakiroh? Bisa, ya. Jadi hukum asal dari mubtada itu adalah makrifat dan terletak di awal kalimat. Jadi simpulkan saja dengan pernyataan kebalikannya. Kapan mubtada itu nakiroh? Ketika dia tidak di awal ketika dia tidak di awal kalimat. Itu sudah hal yang pasti. Tapi kalau misalkan di awal kalimat mubtada masih bisa nggak untuk nakiroh? Bisa, tapi nggak di awal-awal banget. Gitu. Ya, maksudnya nggak di awal-awal banget gimana? Ya, adanya istifham. Nah, itu adalah kajian di luar dari hukum asal. Kapan kita nanti pelajari? Ketika hukum asal ini sudah betul-betul kita pahami. Ya, nah, itu masuk ke dalam masail itu, permasalahan-permasalahan tentang mubtada. Baik, teman-teman, kita lanjut. Khamsatun lil mukhatab, lima domir untuk yang diajak bicara, mufrad dan mufradah, anta anti, musanna muzakkar au muannasan, ya kan antuma. Kemudian wal jam'al muzakkar, antum dan antumna, ya, al jam'ul muannas. Ini contohnya. Anta tuh, anti, antuma, antum, antumna. Ini semua dia ma'rifat, mabni, terletak di awal kalimat jadi mubtada. Khamsah lil ghaib, lima untuk ghaib, mufrad dan mufradah, huwa dan hiya, musanna muzakkar muannas berarti huma, jamak muzakkar dan jamak muannas berarti apa? Hum dan hunna. Tuh. Huwa mukhlisun, hiya mukhlisatun, huma syaqiqani, wa huma syaqiqatani, hum mujtahidun, hunna mujtahidat. Anwa'ul khabar salasah. Khabar ini terbagi menjadi tiga. Mufrad. Nah, ini tolong ditulis atau dipahami, dicatat ya. Mufrad di sini maksudnya adalah ma laisa jumlatan wala shibaha jumlatin.
Karena nanti ada pembahasan juga dikatakan dia mufrad. Tapi definisi mufradnya beda dengan yang ada di khobar. Kalau di khobar ini mufradnya adalah yang bukan kalimat dan bukan sibhul jumlah, bukan jar majrur, bukan zorof. Wa yushtaratu fihi an yutabiq al-mubtada. Nah, dan disyaratkan padanya pada si khobar mufrad ini si mubtada itu harus sama yutabik sesuai finau pada jenisnya. Maksudnya apa? Kalau si khobar mufradnya ini muzakkar, tadzkir atau ta'nits ya maka mubtadanya juga muzakkar atau muannas kalau si khobarnya muannas. Kemudian juga yutabik fil adad. Nih, dalam segi bilangannya. Kalau si khobarnya mufrad, mubtadanya mufrad. Kalau khobarnya musanna, maka mubtadanya musanna. Lihatlah contoh-contoh di atas tadi. Ah, huwa mukhlisun. Muzakkar kan mukhlis, pakainya huwa. Mukhlisatun muannas, pakainya hiya. Kemudian kalau yang di sini muadzibuna jamak lebih dari dua, maka mubtadanya pun juga harus gitu. Lebih dari apa? Dua. Antum lah kalau domir di situ kan. Nah, wa yakunu marfu'an. Nah, dan dia rofa ya, rofa. Marfu'an rofa. Rofa dengan tandanya masing-masing. Ini kita berbicara khobar mufrad ya. Jadi contoh-contoh di atas itu contohnya adalah khobar mufrad semua tuh. Baik yang mufrad dari segi bilangan satu gitu ya, atau musanna atau jama' masuk ke dalam mufrad pembagian khobar. Wala yahtaju ila rabit dan nggak butuh kepada rabit. Rabit ini apa suatu penghubung gitu ya, ikatan. Ikatan yang ikatan itu kembali kepada mubtada nggak perlu gitu. Itu nanti di jenis kedua baru adanya rabit. Nah, nahwu contoh untuk khabar mufrad nih. Al-hadiqatu nadiratun. Nadirah khabar mufrad. Musanna karena mubtada'nya musanna hadiqah. Kemudian mufrad karena mubtada'nya juga mufrad maksudnya dari segi jumlah satu tunggal gitu ya. Al-misriyuna bari'un. Nah, jenis yang kedua dari pembagian khabar yaitu jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ah, bisa teman-teman khobar itu berupa kalimat. Baik kan kalimat itu ada dua model dalam bahasa Arab. Ada kalimat yang diawali oleh verba kata kerja, kita sebutnya jumlah fi'liyah. Dan ada kalimat yang diawali oleh nomina atau kata benda, kita sebutnya jumlah jumlah ismiyah. Wa yustaratu fiha an tattasila bidomirin. Nah, ini yang dimaksud dengan robit teman-teman. Dan pada jumlah tersebut disyaratkan harus nih antatasila dia bersambung dengan domir yang domir itu yaudu alal mubtada kembali kepada mubtada. Berarti kan kalau domir itu kembali kepada mubtada harus sama dong jenisnya dan adatnya ya gendernya wa yutabiquhu naw'an wa adadan ya wa huwa fi mahali raf'in. Nah, kalau kita berbicara nanti i'rab dari kalimatnya kita akan i'rabnya fi mahalli. Jadi kalimat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah menjadi khobar, kita nanti mengirobnya fi mahali raf'in. Contoh, az-zahratu awraquha nadiratun. Az-zahratu isim ma'rifat, tandanya kan ada al di sini berarti ma'rifat. Terletak di awal kalimat karena dia mengawali kalimat az-zahrah awraquha nadirah. Maka dia menjadi mubtada. Mubtada itu rofa kan kita katakan marfu. Berarti mubtadaun marfuun. Apa tanda rofaknya az-zahrah? Doma. Wa alamatu dan tanda rof'ihi rofaknya adalah ad-domah. Domahnya nampak atau muqaddarah? Nampak. Berarti kita Contoh. sebut domah zahirah. Selesai sudah. Nah, aurakuha kita irab sebagai apa? Mubtada Pada yang kedua, yang kedua. Aurakunya saja mubtada kedua. Karena haknya di sini adalah mudhof kembali ke ilaih. Azharo. Iya, haknya di sini adalah mudhof ilaih dan dia domir yang dimaksudkan di sini tadi nih. Yang Orbitnya. yaudu alal mubtada. Kembali kepada apa? Mubtada ya. Kembali kepada Zahra. Nadiroh ini khobar untuk siapa? Zahra atau Aurok? Aurok.
Auraq. Auraq. Maka jumlah ismiyah auraquha nadirah fi mahali raf'in khobar mubtada pertama. Khobar bagi mubtada Zahra. Ini kalau khobarnya jumlah ismiyah. Kemudian yang jumlahnya fi'liyah di sini al-mu'adzib yuhibbuhu ikhwanuhu. Nah, yuhibbuhu ikhwanuhu. Nah, juga ada domir hu kembali kepada al-mu'adzib. Barakallahu fiik ya. Selesai sudah. Terus fa'ila yuhibbu mana fa'ila yuhibbu? Ikhwanu. Baik. Jenis yang ketiga adalah sibhul jumlah teman-teman ya. Dan dia dua, zorof sama jar majrur. Zorof itu terbagi menjadi dua, ada zorof makan, ada zorof zaman ya. Nah, zorof makan berarti keterangan tempat, zaman keterangan waktu. Dan ini wala yushtaratu fihi syai'un, tidak disyaratkan padanya ada sesuatu. Wa yakunu syibhul jumlah khobar fi mahali rafin. Dan syibhul jumlah itu bisa menjadi khobar pada mahal rafah. Contohnya nih, at-ta'iru fauqa husni. Nah ya, burung ada di atas dahan husni. Al-barakatu fil bukur. Keberkahan ada di pagi hari. Nah, ini kenapa kita pilih waktu belajar pagi hari ba'da subuh. Nah, ya. Yang pertama mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk membangkitkan semangat dan agar tidak tidur setelah subuh ya. Nah, ini. Nah, jadi sebetulnya teman-teman untuk mengirofan khobar yang berupa syibul jumlah ini ada dua model gitu. Ada model yang jar majrur atau simbol jumlah termasuk zorof itu dia yang menjadi khobarnya dan ada model yang mengatakan bukan dia yang menjadi khobarnya tapi khobarnya adalah sesuatu yang dihapus ditakdirkan adalah kainun begitu. Jadi gini, dan itu adalah pendapat dari Madrasah Basrah. Al barakatu fil bukuri itu adalah jarun majrurun, jarnya adalah fi, majrurnya adalah bukur. Dan dia nanti bermuta'alik karena otomatis bukan ini yang menjadi khobarnya barokah, tapi sesuatu yang dihapus, takdirnya kainun. Berarti fil bukur ini bermuta'alik, berarti dia harus punya ta'aluk. Ta'aluknya itu adalah sesuatu yang dihapus, yang secara takdir dia adalah khobar sejatinya untuk barokah. Dan itu model yang paling masyhur dalam mengirab apa? Khobar ghairu mufrad atau syibul jumlah seperti ini. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan dulu karena beberapa teman-teman sudah banyak yang izin karena ada aktivitas lain ya dan sudah lewat pula pukul 6. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di hari Senin Semukana dan saudarinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala huduikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.